Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang saya banggakan, baik pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi chapter 4 Preventive Maintenance and Troubleshooting. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa section objektif yang nanti kita akan bicarakan. Yang pertama adalah terkait preventive maintenance. Nah, nanti di sini akan dijelaskan bagaimana kita itu melaksanakan penyebab yang harus kita jaga atau preventive maintenance agar apa? Agar performa ya dari PC itu tetap baik. Nanti juga akan dijelaskan terkait ini ya, deskripsi daripada preventive maintenance. Berikutnya juga akan dibicarakan terkait ini ya, troubleshooting proses ya. Nanti ini akan ada permasalahan terkait troubleshoot problem ya, terutama terkait ini ya, peralatan PC dan peripheral yang ada di dalamnya. Nanti juga dibicarakan terkait yang mendeskripsikan setiap proses ya dari troubleshooting, juga bicarakan terkait identifikasi masalah secara umum ya untuk PC. Nanti juga akan dibicarakan terkait ini komponen ya. Nanti ada 6 step troubleshooting proses, ada 6 tahapan untuk mengidentifikasi, melaksanakan sebuah proses troubleshooting. Oke, kita masuk yang pertama, preventive maintenance. Nah, keuntungannya apa gitu ya? Jadi keuntungannya apa kalau kita melaksanakan preventive maintenance? Jadi sebelum terjadi kerusakan kita lakukan hal-hal yang perlu. Yang pertama di sini preventive maintenance plan the developing base ya, tulis 2 faktor. Nanti ada 2 faktor. Yang pertama adalah ini terkait lingkungan ya, di lingkungan komputernya itu bagaimana ya, terutama ya terkait kebersihan gitu ya. Nah, kalau lingkungannya itu dusty environment ya, lingkungannya berdebu, tidak bersih, itu juga akan menjadi penyebab ya terjadinya permasalahan. Nah, oleh karena itu kita perlu ya menjaga kebersihan sehingga nanti bisa menjaga ya piranti yang kita miliki. Kemudian adalah ini penggunaan ya komputer. Nah, penggunaan komputer juga mempengaruhi ya, terutama terkait ini high traffic network. Trafficnya tinggi nggak penggunaannya untuk yang kita lakukan, terutama terkait jaringannya ini ya. Nah, di sini ada banyak ya, ada school network ya, kemudian juga jaringan di sekolah gitu ya. Kemudian juga ini ya, might require additional scanning and removal machine software and unwanted file. Jadi komputer yang kita pakai itu harus kita jaga. Kita sering sekali melakukan proses-proses ya, seperti menyimpan file, mendownload dan sebagainya. Itu harus ada software ya. Di PC itu banyak ya, itu melakukan terkait registry yang nggak diperlukan ya. Terus sudah dipilah sebenarnya ya, mana file download, mana dokumen, termasuk hal-hal yang nggak perlu yang sifatnya temporary perlu kita bersihkan. Nah, di sini kita lihat gambar yang sangat mengkhawatirkan ya. Ini kondisi real apabila PC itu tidak dibersihkan akan seperti ini ya. Jadi kasurnya dipenuhi dengan debu seperti ini ya. Bahkan melekat ya di dalam casingnya. Oleh karena itu perlu preventive maintenance ya.
mungkin kita nggak sadar ya, piranti-piranti kita secara berkala itu kita bersihkan. Maka gunakanlah kain ya, kain yang lembut dan baik gitu ya, sehingga nanti bisa bersih ya. Jadi use cloth or duster to clean to the outside of computer case ya. Nanti diperlukan jadi kain yang halus yang baik sehingga untuk membersihkan. Kemudian ini jangan lupa dust on the outside of computer can traveling cross cooling fan. Jadi kita bersihkan ya. Itu kan ada lubang-lubang, itu ada maksudnya ya, sebagai sirkulasi udara ya, pendingin. Kipas itu kan didesain sedemikian rupa sehingga panas itu cepat keluar dari casingnya komputer itu. Maka begitu kita bersihkan. Kemudian juga ini ya, terkait accumulate dust prevent the flow of air under those cooling the component. Dan nanti perlu ya kita bersihkan, karena kalau nanti tertutup gitu ya, itu nanti susah aliran udaranya, the flow of the air ini kan jadi berkurang ya, nggak optimal ya. Udara harusnya bisa keluar panas dari CPU yang bekerja, heatsink kemudian sebagai perantar, ada kipas lagi, nah, itu harus dikeluarkan. Nah, dengan adanya debu itu nanti bermasalah ya, sehingga akan panasnya itu akan cepat ya, jadi kinerjanya nggak bisa optimal. Nah, itu. Kemudian ini ya, kalau nggak bagus akhirnya ini terjadi apa, hot computer komponen ya, more likely to breakdown. Dan nanti kalau panas itu bisa berbahaya, komputernya bisa hang sehingga tidak bisa bekerja secara baik. Oleh karena itu, remove dust from inside computer using combination. Nanti bisa menggunakan ini ya. Jadi kombinasinya itu kalau di sini bisa pakai kompresor udara itu. Itu kan banyak sekarang alat-alat ya, baik tenaga baterai maupun banyak ya. Terus kompresor air, low air flow, SD vacuum cleaner ya, dan ini and smallly very cold. Nanti bisa dibersihkan secara baik. Itu ya ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya untuk preventive maintenance. Terkait apa? Terkait ini satu hal aja, terkait debu yang menempel di casing. Nah, berikutnya ini terkait preventive maintenance, tapi kaitannya dengan internal komponen. Nah, kita perlu secara berkala juga cek. Nah, cek ini basic checklist of component to inspect for dust and damage material. Nanti debu-debu itu tidak hanya di casing, tetapi nanti juga dia berada di CPU heatsink, di kipas ya, fan assembly, kipas yang dipasang, RAM juga bisa kemasukan debu, storage device ya, penyimpan hard disk, ada tekat itu juga bisa, kabel-kabel apalagi menempel, power device sama keyboard and mouse. Keyboard dan mouse ini bisa juga ya terjadi debu yang masuk sehingga kotor, maka perlu di kompresor udara itu dibersihin sehingga semua akan jadi baik. Nah, sekarang kalau tadi internal, sekarang adalah ini ya, preventive maintenance, tapi kalau adalah environmental concern, lingkungan ini ya. Maka paling bagus usahakanlah ya, optimal operation environment for computer is clean ya. Jadi nanti untuk lingkungan yang baik ya, biar bisa bekerja secara baik ya, is clean, free of potential kontaminan ya, and within temperature and humidity range specific when the manufacturer. Jadi ya bagusnya di ruangan dipasang ya, dipasang ini ada suhunya berapa derajat, kelembapannya berapa, sehingga semuanya itu akan terkontrol secara baik ya, gitu. Beli alat ya, taruh di situ, terutama ruang server atau lab kita itu ya, nanti saya usulkan ya untuk ada piranti suhu ya, suhu dan ini ya, dan kelembapan itu perlu dijaga. Oke. Kemudian preventif yang lain adalah kalau tadi hardware ya, banyak posisi casing, internal komponen, lingkungan. Kemudian dilanjutkan dengan software ini. Software itu banyak ya untuk preventif. Jadi nanti sini ada software yang sudah ada, baik yang free maupun yang berbayar. Nanti di sini ada penting ya,
Terutama ini, kalau Anda pakai Windows jangan lupa. Apapun sekarang harus ini. Ya, entah saya pakai Mac OS, pakai Ubuntu, Linux, ya, pakai Windows, semua harus seperti update-nya harus, karena penting ini ya, karena banyak serangan ya yang kita ngerti dan sudah disediakan ya kita update. OS-nya juga, termasuk program update ya. Jadi ini penting, security yang paling utama, OS-nya kita update, programnya juga ya. Gunakan program-program yang baru. Nah, kita sering pakai software itu atau up to date gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan ini ya, software maintenance ya, nanti schedule to review and install. Nah, nanti ini terkait ini kan bisa ya, kita bisa setting ya. Biasanya ada setting otomatis, kita nggak usah melakukan, tapi sudah otomatis kalau ada update dia langsung update ya. Update antivirus, file, virus, spyware dan sebagainya juga diupdate. Termasuk ini ya, yang tidak dipakai ya di uninstall aja, di remove gitu ya. Termasuk kita melakukan defrag, ini ada ini softwarenya ada ya, di Windows tuh ada itu namanya defrag hard disk tuh ada, error and defrag itu ada. Klik kanan properties, nanti bisa lakukan ini secara berkala biar performanya itu bagus. Jadi saya bisa mengibaratkan Anda misalnya pagi-pagi itu CS itu sudah menata ya, ibaratnya ruangan itu lab sudah rapi, mejanya sudah rapi, bersih, kursinya sudah bersih. Tapi pada saat kita ada kuliah itu kan jadi semuanya jadi berubah gitu ya. Jadi kursinya karena ada presentasi, karena ada praktikum itu kadang-kadang bergeser posisi. Nah, fungsi daripada error and defrag ini seperti itu, merapikan. Biar kinerjanya itu efektif ya, tidak lama karena sudah ditata. File mana yang jadi prioritas pertama, kedua, itu sudah urut ya, sehingga nanti bisa bekerja secara optimal. Nah, kemudian ini terkait troubleshooting proses ya. Nah, ini troubleshooting proses itu, nah ini ya, kita sering dengan gambar yang ada itu kita jadi frustasi, stres ya. Kita mau bekerja tapi softwarenya error. Kita mau bekerja laptopnya mulai mati gitu ya. Nah, softwarenya nggak jalan, nah, stres ya. Maka oleh karena itu terkait troubleshooting ini adalah work on organization and logical approach to problem with computer and other component. Jadi dibutuhkan di organisasi. Terutama apa ya, terkait ini ya, masalah kan banyak, butuh logika pendekatan ya, sehingga komputer itu bisa selalu bekerja secara baik. Yang pertama yang dibutuhkan ya, semua kegiatan administrasi lancar ya. Anda tahu sendiri kalau laptopnya trouble kan stres juga ya, tugasnya banyak. Maka dari situ troubleshooting skill prevent overtime. Nah, ini prinsipnya ya butuh skill. Ya, kalau banyak errornya itu kan susah juga ya. Energi kita itu banyak tersita. Oleh karena itu yang kecil itu lakukanlah ya sebagai prevent overtime ya, untuk memperbaiki kembali lah ya, sela-sela yang disarankan itu dikerjakan. Pada saat kita nggak ada apa-apa ya lakukan defrag, scan, update dan sebagainya. Oleh karena itu, before you begin troubleshooting problem, always follow the necessary precaution to protect data and computer. Nah, kalau kita mau melakukan apa-apa ya hati-hati ya, di backup datanya, terutama di backup. Jangan sampai nanti trouble ya. Kita ada fasilitas ya, kita punya untuk backup data kan banyak ya. Kita punya Google Drive, kita ada lagi dari Microsoft ada OneDrive juga kan. Nah, itu nanti bisa digunakan sebagai backup ya. Jadi backup itu yang cloud ya, cloud atau Azure ya, di sana kita gunakan sebelum apapun kita bersihkan ya. Karena kalau kita troubleshooting nggak hati-hati, data kita hilang ya, jadinya susah gitu ya, susah diri kita, orang lain ya, karena kita harus mau presentasi, tugas dan sebagainya, karena kerja kelompok jadi bermasalah. Oleh karena itu di sini ada tahapan ya. Nanti tahapan-tahapan untuk troubleshooting itu kita mulai yang pertama. Ya, masalahnya apa gitu. Masalah apapun, baik hardware, software, lingkungan itu diidentifikasi. Ini kan sudah kayak berpikir secara ilmiah ya. Identify the problem, masalahnya apa. Setelah itu baru establish the theory problem solve. Jadi
Kita bikin, oh kalau masalah ini kita bikin teori pemecahannya, ya kira-kira yang untuk memecahkannya seperti apa, dari sebab problem yang ada itu. Nah, setelah itu baru dites ya. The test theory to determine the cause. Ya, kita tes dulu apakah benar-benar ini bisa memutuskan terkait masalah-masalah yang ada tadi ya, penyebabnya seperti apa. Nah, baru setelah itu baru ini establish plan for action to resolve the problem and implement the solution. Ya kalau memang sudah ketemu ya, misalnya kita ada eh, server yang mati gitu ya, server yang mati ya, server lah, kalau laptop saya kira ada umum ya, server yang mati, dicek matinya apa, misalnya sederhana, oh nggak dapat IP gitu kan, nggak dapat IP sehingga dia nggak bisa ngupdate gitu ya. Nah, oh berarti ini, oh kabelnya putus gitu ya, kabel jaringannya putus, atau nggak dapat IP-nya itu dia nggak otomatis di HCP tapi IP-nya fix, sementara VLAN-nya itu dirubah gitu ya. Nah, sehingga kalau di fix IP nggak dapat. Nah, kemudian nanti dipasang di sini ya. Oh, ini dua ya. Pertama kabelnya mati, keduanya dia nggak disetting di HCP karena perubahan VLAN. Apa VLAN itu nanti belajar, nanti ada ilmu ya, jaringan di sana. Nah, setelah itu nanti nih ya, verify full system functionally and applicable implement preventive measure. Nanti setelah dicek itu betul itu ya. Ya, pertama kabelnya mati, kedua IP-nya tidak lagi IP yang nggak di HCP tapi statis, atau kalau mau statis kan ya sesuai dengan VLAN-nya berapa dirubah, konfigurasi lah. Nah di sini diverifikasi, oh bisa, oh betul gitu ya, ya sudah itu dilaksanakan. Yang 6 ini adalah terkait ini ya, dokumentasi action and outcome. Jadi ya ibaratnya ada rekam medis gitu ya, ini. Nah, nanti silahkan ini bagus nih kalau Anda nanti ke service center ya, misalnya pengalaman saya kalau ke service center itu kan, baik laptop Asus, laptop saya yang MacBook ini sering juga rusak. Dan kalau servis saya di situ aja, di service centernya ya. Nanti kayak ada rekam medisnya. Tanggal sekian dia ganti ini, tanggal sekian ganti ini. Jadi enak. Ya kayak dokter itulah ya. Itu butuh dokumentasi, finding, action, and outcome. Sehingga laptop itu akan terjaga. Ini bagi Anda yang sudah profesional ya, yang mau bagus bisnisnya bisa laksanakan ya. Anda nggak usah capek-capek lulus kuliah buka service center. Wah, itu bikin software, dikasih software. Setiap yang perbaikan itu ada nama, laptopnya apa, mereknya apa, rusaknya apa, terus solusinya apa gitu. Bagus itu. Jadi bisnis itu sebenarnya tinggal kreativitas ya. Itu mau buka servis atau buka, wah itu pasar yang luar biasa. Apalagi ditopang IT dengan menerapkan ini ya, 6 proses ya, proses step ini kita terapkan, wow keren itu ya, itu bisa ada berinovasi bagus. Nah ini contohnya ini ya, ini contohnya kita lihat ya, misalnya nanti ini sudah ada bahkan ya, mau besok yang mau bikin skripsi ini boleh lah ya, ini dibikin sistem kemudian dijual, yaitu dijual ke tukang servis yang besar itu nanti dilayani, sehingga setiap identity program itu ngisi form ini ya, nanti identitinya itu ada customer information, company name, contact name, address, itu ngisi komputer configuration, nanti manufakturnya apa, OS-nya apa, network preference-nya apa, kode sensitifnya apa, problemnya apa ya. Jadi juga ada diskusi ini ya, nanti biasa kan kita kalau service center kan diskusi sama mbak-mbaknya itu, diinterogasi, ngopo iki, wow tadi baru makan soto tumpah di laptop gitu ya, makan gulai tumpah di laptop. Ini pengalaman pribadi saya ya, kadang-kadang laptop saya itu pernah rusak karena makan itu jatuh ya, akhirnya ya dimasuk laptop rusak. Jadi ditulis nih open and question, close and question, semua ditulis ya. Jadi percakapannya itu direkam ya, seperti kalau ada ke Telkom kan sama ya. Nah, pembicaraan ini direkam. Nah itu. Jadi ada itu ya, ditulis itu pertanyaannya apa.
Nanti dicek ya, biasanya langsung ke teknisi itu. Bentar ya, tunggu sebentar. Ini ada teknisi yang akan ngecek. Nanti ada round music ya, dulu pada waktu awal kuliah sudah saya tunjukin kalau RAM dilepas kan bunyi. Bunyinya bermacam-macam di gitu ya, bip sequence-nya seperti apa, ini apa, LED-nya nyala atau enggak. Ini ya, ini sebagai BIOS, ini POS, ini pada saat pertama kali ya, itu nyala atau enggak. Itu ini terkait dengan orientasi kita kan terkait PC ya, atau laptop, ini seperti itu tulis. Habis itu baru ini, nah ini. Nah, sudah masuk, artinya kalau di ranah ini adalah sudah ranahnya service gitu ya. Dengan service itu bikin ini, ya menciptakan teori ya. Nah, ada device ini, device-nya, powernya, switch-nya, ini short protectornya, loss eksternal, ya dicek semua nih ya. Bootable disk-nya, BIOS-nya, ini semua dicek gitu. Ini sudah bagus. Ini bagus banget ini kalau ada di software ini bisa dijual ini ya. Gitu. Tahapan berikutnya tes teori determine the cause, ini ngecek ya nanti ini apa common step to the cause nanti dari ini ya dari meyakinkan ini terkait powernya, switchnya ini ya, short protectornya itu ya ini kan penting ya. Siapa tahu ini apa ini short protector biasanya sekring gitu ya, ada tahu ya sekring itu kecil itu siapa tahu putus itu ya, cek gitu. Eksternal kabelnya ini ya, kabelnya sama BIOSnya dicek. Nah, baru nanti ini menciptakan sebuah perencanaan untuk aksi ya. Untuk apa? Resolve the problem. Ya. Memecahkan masalahnya apa? Biar masalahnya itu bisa lakukan dan nanti ada solusi yang dilaksanakan. Jadi di sini ada ini ya, helpdesk. Nanti referensinya banyak ya. Jadi kalau ada kendala-kendala itu kan masalahnya kan 1001 macam ya. Nanti Anda bisa ngecek ini ya, helpdesk repair log ya, karena mungkin sudah pernah ada rekam medis lama. Nanti tanya ke teknisi yang diskusi atau ke webnya, laptopnya apa, rusaknya apa. Ini ada teknisi web, grup. Jadi banyak banget ya referensi untuk menyelesaikan masalah itu, komputer manual, device manual, online forum, googling, ya ini ya, terakhir googling ya itu. Jadi sekarang ini seperti itu. Jadi Anda sudah tersedia ya banyak fasilitas. Kalau dulu sih susah ya. Dulu saya juga mantan bengkel ya dulu. Saya dari STM gitu ya, bengkel televisi, radio. Zaman dulu itu nggak ada apa, nggak ada internet gitu ya. Tapi kalau sekarang ada bikin program apapun ada internet search ini sudah luar biasa itu sangat besar banget pengaruhnya. Nah, setelah itu sudah semua dilaksanakan ya baru diverifikasi kalau sudah bagus. Ya biasanya kalau kita sudah jadi ditelepon, kemudian ke sana dilakukan rebooting. Ya, nanti dites. Internetnya juga jalan untuk ngeprint. Ya, semuanya device-nya, drivernya masuk, nggak ada error ya. Tidak ada pesan error dan sebagainya dicek ya, benar-benar dites ya. Ditunjukin, kita ngetes dan diverifikasi sama yang bisa. Nah, kemudian ini untuk dokumennya tadi ya, ada dokumen finding action and outcome. Nanti di sini Anda lihat ini ada diskusinya ya. Nanti kan ngobrol lagi ya, diskusi dengan kaum customer juga mau verifikasi, kasih pesan-pesan yang bagus ya network agar gunakan secara baik ya. Kemudian ada dokumentasinya ini juga ditulis lah ya, dokumen step taken solve interwork order ini. Kemudian nanti juga ada komponen nih dokumen kompetennya ini. Jadi ada dokumen ini komponen nanti juga ditunjukkan ya, yang bagus itu juga dirusaknya ini terbakar hadisnya atau apa tunjukkan, lebih fair ya, lebih transparan, membangun trust. Kemudian dokumen amount time spent to resolve the problem ya. Dokumen-dokumen yang ada itu ya harus diinformasikan sehingga dia tahu ya kalau rusak ini gini loh caranya, sebelum bisa dikerusakan sudah dikasih tahu. Nah, ini. Oke, kemudian kita akan lihat di sini adalah terkait ini ya, common problem solution PC. Nah, PC itu secara umum ada masalah. Nah, solusinya seperti apa? Kita lihat ya. Jadi counter problem ini ganti atribut. Nanti kontribusinya banyak ya. Jadi permasalahan komputer itu banyak ya atributnya, dari hardware-nya, software-nya, jaringan, ini macam-macam.
Maka di sini ada 3 ya, of 3 bisa. Ini adalah beberapa ini. There are some common problem. Yang pertama adalah storage device channel. Kalau bicara terkait store device atau penyimpan itu rusaknya apa? Biasanya adalah ini, kabelnya ya, itu terlalu longgar ya, kabelnya tidak benar masangnya ya. Ini termasuk ini juga ya, ada incorrect briefnya, ini media formatnya juga, jumpernya juga salah ya. Ini kalau storage. Kalau motherboard dan internal komponen biasanya terjadi karena ini salah ya, incorrect or loose cable, failed komponen, incorrect drive, corrupt update dan sebagainya. Kan biasanya butuh driver ini, ini driver yang penting ya, drivernya yang penting. Kalau nggak ketemu ya nggak bisa. Kalau terkait power supply berarti setelah nih loss connection ya, wattnya kurang dan sebagainya karena terjadi penurunan. CPU and memory ya, ini biasanya ini ya, fault installation atau interrupt BIOS setting dan CPU-nya setting. Nah, juga terkait pendinginan, ventilasi dan sebagainya. Ini masalah-masalah umum. Display itu ya, itu biasanya terkait interrupt setting, loss connection, ya, incorrect drivernya. Ya, jadi pinter-pinter, masalahnya bisa hardware dan bisa software. Nah, oleh karena itu di sini ada permasalahan umum ya, ada solusinya. Misalnya ini kalau untuk storage, menyimpan ya. Nanti di sini ada masalahnya apa? Itu contoh masalahnya, artinya the computer does not recognize a storage device. Nah, nanti baru dicari sana ya, ada problem cause-nya apa, ke power ini ya, cek ini ya. Oh, ini kabelnya kenceng belum, kabel datanya bagaimana, jumpernya sudah benar belum. Nah, ini bisa juga storage-nya rusak gitu ya, ganti ini. Storage-nya bagaimana, setting BIOS-nya. Nah, nanti di sini adalah ini problem cause-nya, kecil adalah problem solusinya. Kalau kabelnya kendor ya ini jadi dipastikan gitu ya. Kalau kabel datanya kencur ya syukur untuk data kabelnya cek ya, posisinya pasang yang fix. Kalau jumpernya salah ya ini dipasang lagi di reset. Ya ini. Kemudian ya kalau salah ya di-replace lagi yang baru. Ya. Termasuk ini ya di reset storage BIOS-nya, ini bisa disetting dan seterusnya. Jadi ada solusi-solusi ya, masalahnya apa. Jadi banyak kemungkinan ya. Ini kalau bikin software kan bagus ya, bikin software bagus sehingga nanti bisa ada checklist gitu ya. Oh, rusaknya ini. Nggak punya rekam medis yang detail. Nanti terus bawahnya ya, komputer optical disknya trouble, kemudian juga optical disknya ini nggak bisa not eject optical device dan sebagainya. Nah, ini kalau terkait motherboard ya dan internal komponen sama seperti tadi dicek ya. Ini masalahnya apa ya, misalnya CMOS baterainya ini ya sudah mati ya, atau nggak bagus kan. Kalau sudah mati ya nanti diganti yang baru, di replace. Ini karena terkait CMOS ya. Jamnya nggak bisa berubah, kan baterainya habis itu. Kemudian ini terkait power supply misalnya ini ya. Nanti sini ada, nggak bisa hidup ya, cek ini. Komputer is not plugged into the AC outlet. Maka siapa tahu mati ya, stop kontaknya mati. AC outlet is faulty. Nanti carilah yang bagus ya. Nah, itu macam-macam. Kemudian sampai bawah ya, sampai power supply has fail ya. Kalau fail ya nanti install. No good power supply. Tadi yang baru dan sebagainya. Ini kreativitas ya. Ini untuk CPU ya. CPU ini penting ya. CPU-nya misalnya terlalu panas ya, udah nanti reinstall dari CPU, ganti CPU ya. Fan-nya mungkin nggak bagus. Nah, di CPU fan ini file ganti yang baru aja, gitu. Beli yang sama ya, ukurannya sama, kecepatannya sama, cek. Nah, CPU-nya ya CPU mati ya diganti seperti itu. Jadi urut, identifikasinya urut. Ini untuk display ya. Nah, display
wah ini videonya nggak nyala ya, nanti diganti, video kabelnya diganti, entah HDMI, entah RS3232 diganti, nanti video dan sebagainya ya, nanti bisa diganti dengan kreativitas dan yang Anda berikan. Nah, kemudian kita masuk ini ya, personal reference tool. Nah, ini ada nanti macam-macam ya. Nanti di sini ada bagaimana kita ada masalah, itu harus banyak referensi ya. Troubleshooting guide, manufacturing manual, reference guide, repair jurnal ya. Jadi banyak ini. Termasuk nanti di sini adalah terkait troubleshooting. Termasuk ini. Ya, catatan jurnal ya. Banyak banget sekarang story of repair. Jadi banyak sekali sharing-sharing di internet yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait masalah komputer yang ada. Sekarang udah banyak banget ya, forum-forum diskusi dan sebagainya yang memang secara volunteer ya, secara sukarela untuk saling berbagi. Nah ini, jadi juga bisa pakai internet ya, ini internet search engine ya, googling ya, ada grup, ada manufactured ya, forum, faxnya SN question itu banyak banget ya, online komputer manual, chatting ya, dan website itu sekarang udah luar biasa. Nah, ini adalah advanced troubleshooting solution for hardware. Nah, hardware juga sama ya, nanti kalau ada masalah-masalah juga kita bisa identifikasi terkait write-nya, write stop working, ya, ini masalah-masalah yang terjadi. Nah, nanti praktikum ya, nanti bisa lakukan ini menggunakan multimeter dan power supply tester. Nah, saya berkeinginan nanti kalau pas saya bisa offline ya, ada kegiatan agenda tugas kampus, saya akan bawa ini multimeter dan power supply tester ya untuk belajar ngecek ya. Kalau di lab nggak ada, nanti saya tak bawa untuk praktek ini, termasuk hardware problem ini ya. Oke, itu materinya ya terkait preventive maintenance and troubleshooting. Mudah-mudahan yang sekilas ini bisa memberikan wacana terkait masalah ya, hal yang sangat urgent, ada preventif, menjaga sebelum terjadi, dan kalau sudah terjadi ya harus di proses. Nah, tadi sudah dijelasin ya dua ini secara detail, nanti bisa dikembangkan sendiri ya dengan ide-ide Anda, terutama nanti ada step-step troubleshooting proses, ini bisa Anda angkat ya, bisa Anda jadikan ide di masa mendatang. Kalau Anda ingin berbisnis atau ingin mendirikan sebuah wirausaha terkait servis ya. Saya kira gitu. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu berdoa ya, karena doa itu kekuatan kita untuk meraih masa depan dan jaga kesehatan. Dengan kesehatan itu kita beraktivitasnya itu enak ya. Nah, jaga kesehatan dan sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.